Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Dewi Safitri, NIM 190210204103 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Nah adik-adik, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar ruangan? Ya, tentu saja jawabannya tumbuhan hijau. Karena lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Namun, untuk beberapa jenis tumbuhan lainnya, akar juga terdapat di atas tanah dan juga menggantung. Selanjutnya, fungsi akar yang pertama sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan tersebut akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Bagian selanjutnya yaitu batang. Bagian yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang yaitu yang pertama sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian selanjutnya yaitu daun. Kemudian daun. Daun merupakan salah satu bagian pokok tumbuhan yang terletak di batang. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkal daun dan helai daun. Daun memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan yang kedua sebagai organ pernapasan tumbuhan. Selanjutnya yaitu bagian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan juga biji. Bagian yang biasa kita makan ketika memakan buah disebut daging buah. Bagian selanjutnya yaitu bunga. Bagian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian selanjutnya yaitu biji. Selanjutnya biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
biji memiliki keping. Ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contohnya, bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Ya, tentu saja. Contoh bagian lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga, karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian jenisnya. Selanjutnya, cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut. Di sini, kakak akan memberikan contoh jawaban, kemudian adik-adik dapat menjawab dengan jawaban yang lainnya atau menyempurnakan jawaban dari kakak. Pertanyaan yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Contoh jawabannya, kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar yaitu merawat, menyiram, dan memberikan pupuk secara teratur. Pertanyaan yang kedua yaitu manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Contoh jawabannya yaitu manfaatnya yang bisa diperoleh dari bunga adalah kita dapat menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah. Beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum dan segar udara di lingkungan rumah kita. Pertanyaan yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Contoh jawabannya yaitu yang sebaiknya dilakukan adalah merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar di ruangan tersebut. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan belajar menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya, dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam seperti biji tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Langkah yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil.
kaleng bekas, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Langkah yang keempat, siram dengan air secukupnya. Langkah yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan kelas atau rumahmu. Langkah yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari secara teratur. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut ini. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian, diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Yang terakhir, tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporanmu. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dan juga ilmu adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.